Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Deva Rizka Nurdiana, Maghfirah Izani Maulani, dan Putriana Husnul Khotimah. Di sini kami akan membahas tentang pembentukan akhlak berbasis kebudayaan. Yang pertama yaitu konsep dasar akhlak. Dalam ajaran Islam, pembinaan akhlak merupakan prioritas utama, khususnya dalam dunia pendidikan Islam, karena tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik masyarakat agar memiliki akhlak atau etika yang baik dan jiwa yang mutmainnah. Cara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya peragai, adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku, peradaban yang baik, dan agama. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pendapat mengenai definisi akhlak. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dari situ akan timbul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui proses pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu menurut Ahmad Amin, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju, dan menunjukkan apa yang harus diperbuat. Dengan demikian, maka definisi akhlak secara terminologi adalah sifat baik dan buruk yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa unsur paksaan dan tekanan, tidak melalui proses berpikir dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu, akan tetapi telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Term kedua yang akan dibahas pada topik kali ini adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai jalan yang cukup efektif untuk membentuk karakter seorang manusia atau individu. Bahkan dalam pendapat para ahli pendidikan Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai berpendapat bahwasannya fokus utama dari pendidikan adalah pembentukan karakter atau akhlak dari manusia. Karena konsepsi pendidikan yang dibangun oleh Ibnu Miskawai dan Ibnu Sina ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diusung yang tercantum dalam Al-Quran, yakni membentuk manusia yang paripurna atau insan kamil. Dengan urgensi yang sebegitu pentingnya tentang pendidikan, maka harus diketahui apa sih pendidikan itu sendiri. Menurut beberapa ahli seperti Carter Foot dalam Nanang Fatah mengungkapkan bahwa pendidikan adalah seni praktek atau profesi sebagai pengajar, dapat juga diartikan sebagai ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, makna pendidikan itu adalah proses untuk mengubah tingkah laku manusia melalui pengajaran dan pelatihan yang telah terencana yang sistematis. Dengan harapan, pendidikan dapat mengarahkan atau memunculkan atau memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri manusia sehingga dirinya terbentuk menjadi suatu manusia atau individu yang sempurna. Bentuk keparipurnaan dari manusia itu tidak terbatas. Maknanya manusia itu selalu dituntut untuk selalu menyempurnakan atau memperbaiki dirinya meskipun tidak ada ukuran pasti mengenai kesempurnaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan berbasis kebudayaan. Pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia agar manusia menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, di mana Pancasila sebagai arahan pendidikan sehingga manusia semakin manusiawi. Menurut Guru Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah Trirahayu, yaitu Hamemayu Hayuning Sariro, Hamemayu Hayuning Bangsa,
dan Hamemayu Hayuning Bawono. Sangat jelas menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan berguna bagi siswa, keluarga, bangsa, dan dunia. Lebih lanjut, pendidikan mempunyai arti strategis untuk menentukan arah pembangunan bangsa dalam menghadirkan generasi bangsa yang sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa. Pendidikan berbasis budaya merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis budaya menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi segala tantangan kehidupan yang berubah-ubah semakin berat. Secara konseptual, pendidikan berbasis budaya adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari konsep budaya, digerakkan oleh budaya dan untuk menciptakan budaya baru yang bercorak dan bernilai lebih dari budaya sebelumnya. Pendidikan dengan konsep budaya artinya pendidikan memberikan jawaban dan solusi atas penciptaan budaya yang didasari oleh kebutuhan masyarakat, tentu dengan tata nilai dan sistem yang berlaku di dalamnya. Pendidikan berbudaya artinya masyarakat sebagai pemilik budaya dengan segala tatanan nilai dan sistemnya ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan. Pada konteks ini, semua unsur yang melingkupi masyarakat dapat berperan aktif dalam terciptanya sebuah budaya yang melingkupi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu studi kasus pembentukan akhlak berbasis kebudayaan di sekolah negeri. Perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh besar terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa. Oleh karena itu, pembinaan akhlak adalah salah satu solusi yang harus ditempuh dan terus ditingkatkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama pada siswa yang masih berusia remaja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakia Darajat bahwa masa remaja adalah masa yang rentang terjadinya kemerosotan moral, karena mereka tidak dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk kebaikan. Remaja mudah bosan dan jenuh karena emosinya yang belum stabil, ditambah lagi dengan beban pelajaran di sekolah yang membuat mereka lebih sering memanfaatkan waktu luangnya untuk bersenang-senang dan mencari hiburan. Maka dalam respon permasalahan merosotnya akhlak siswa yang melanda di dunia pendidikan saat ini, SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh yang saya kutip dalam sebuah jurnal menerapkan program budaya sekolah Islam, di mana ada 10 jenis budaya sekolah Islam yang diterapkan di sana. Yang pertama yaitu membudayakan salam, senyum, sapa, dan berjabat tangan. Yang kedua, membudayakan membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar. Yang ketiga, membudayakan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, membudayakan sholat sunnah duha. Yang kelima, membudayakan sholat duhur berjamaah. Yang keenam, membudayakan kultum atau tausiah setelah sholat berjamaah. Yang ketujuh, membudayakan gotong royong pada hari Jumat atau Jumat bersih. Yang kedelapan, membudayakan membaca zikir dan surah Yasin pada hari Jumat. Yang kesembilan, membudayakan berpakaian islami bagi siswa laki-laki dan perempuan serta dewan guru. Yang kesepuluh, membudayakan perayaan Hari Besar Islam atau PHBI. Dalam menerapkan 10 jenis budaya sekolah Islam tersebut, SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh menerapkannya dengan 4 langkah. Yang pertama yaitu membentuk dan memperkenalkan budaya sekolah Islam kepada siswa, lalu memberi pemahaman dan bimbingan kepada siswa, lalu mengontrol dan membiasakan, dan yang terakhir yaitu memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang tidak menerapkan 10 budaya sekolah Islami tersebut. Studi kasus berikutnya yang akan dibahas adalah pembentukan akhlak berbasis kebudayaan di madrasah. Pembentukan akhlak yang berbasis kebudayaan di madrasah itu disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga ketika suatu lembaga akan menerapkan pendidikan atau pembentukan akhlak berbasis kebudayaan yang outputnya adalah pendidikan karakter, maka lembaga pendidikan itu harus melakukan penelitian atau survei tentang apa kebutuhan akhlak atau
akhlak yang kurang ditanamkan untuk siswa-siswinya. Seperti pada Madrasah Alia Negeri Wonokromo Bantul yang saya dapatkan melalui jurnal yang ada di Google Scholar mengatakan bahwasanya sebagian besar karakteristik pendidik peserta didiknya berasal dari keluarga yang broken home, keluarga tidak mampu, mu'alaf, belum lancar untuk membaca Al-Quran, belum mengenal Asmaul Husna, melaksanakan sholat 5 waktu juga belum tertib, serta kurangnya sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga pendidikan akhlak atau pembentukan akhlak itu disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh Madrasah Alia Negeri Wonokromo Bantul. Sementara pada MTS Muhammadiyah 7 Purbalingga, pembentukan akhlaknya itu disesuaikan dengan visi misi sekolah yang sudah disusun, yaitu untuk membentuk akhlak peserta didik dari segi keagamaan dan akademik. Jadi dari kedua sekolah yang saya cantumkan dalam studi kasus dapat saya simpulkan bahwasannya pendidikan akhlak yang sering digunakan atau yang digunakan oleh kedua sekolah tersebut itu yang pertama adalah infak pada hari tertentu, misal hari Jumat, hari Kamis, atau hari-hari yang disepakati oleh lembaga pendidikan terkait. Yang kedua, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan yang keempat, melakukan sholat duha berjamaah. Selanjutnya, akhlak yang ditanamkan dalam pembentukan akhlak berbasis kebudayaan di madrasah, yakni penanaman 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus adanya tadarus Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, yang mana biasanya dipimpin oleh satu suara lewat ruang guru atau ruang guru, kemudian melakukan doa sebelum maupun sesudah kegiatan pembelajaran, serta melakukan kegiatan tahfidzul Quran yang bisa disetorkan melalui guru agama terkait. Kemudian kita akan membahas mengenai studi kasus pembentukan akhlak berbasis kebudayaan di sekolah inklusi. Studi kasus ini dilakukan dengan metode studi literatur dari jurnal yang telah saya baca, hingga tesis dengan tahun terbit berkisar antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Pembentukan akhlak berbasis kebudayaan dilakukan dengan harapan dapat membentuk pribadi yang memiliki perilaku dan sikap yang karimah. Setiap lembaga pendidikan memiliki cara tersendiri dalam membentuk akhlak peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada siswa. Sebagai pembina akhlak, guru berperan sebagai sosok yang terus memberikan dukungan dan memiliki peran sebagai pendidik dan pembina, sehingga peserta didik secara konsisten memiliki semangat dan keinginan yang sangat kuat untuk terbiasa disiplin dalam melakukan kegiatan keagamaan siswa yang sudah merupakan program yang ada di sekolah. Kemudian budaya religius pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai agama sebagai suatu tradisi dalam suatu ajaran agama dan diikuti seluruh warga sekolah. Budaya religius yang dimaksud di sini yaitu pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak dan pembiasaan setiap harinya agar menerapkan budaya religius yang ada di sekolah. Untuk mengembangkan pembinaan yang baik untuk siswa, maka guru di samping harus mendidik juga harus menjadi pembina bagi siswa, sehingga guru harus menjauhi larangan-larangan dan aturan agama Islam. Dan yang lebih penting adalah pembinaan kepribadian peserta didik agar dalam diri peserta didik terbentuk akhlak yang baik, luhur, dan juga mulia. Maka dari itu, guru harus memberikan cara-cara atau kiat-kiat untuk mengembangkan pembinaan akhlak, apalagi bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa dijadikan motivasi dan dorongan untuk anak-anak dengan cara memberikan wawasan tentang keislaman dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan bimbingan terus-menerus tentang keislaman, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran keislaman. Dari beberapa literatur yang saya baca, contohnya seperti pada SLB Jenangan Ponorogo, upaya guru yang dilakukan adalah melakukan pembinaan akhlak melalui budaya religius dengan menggunakan pembiasaan agar anak mudah mengerti dan mudah memahami. Tapi tidak hanya 1 atau 2 kali saja melakukan pembiasaan kepada anak di SLB Jenangan ini.
tetapi berkali-kali agar anak dapat benar-benar memahami dan mengetahui apa yang dicontohkan oleh guru. Dan selain memberikan contoh dan melakukan pembiasaan, guru-gurunya tentu juga mengarahkan dengan pembiasaan budaya religius seperti untuk wudhu sebelum sholat, berjabat tangan dengan orang tua, guru-guru, dan pihak sekolah. Dan tentunya dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal itu menyebabkan pembiasaan yang baik bagi siswa-siswa inklusi atau berkebutuhan khusus. Hal tersebut digunakan untuk melatih motoriknya agar lebih bertanggung jawab dan disiplin terhadap sesuatu hal. Jadi, pada dasarnya pembentukan akhlak berbasis kebudayaan ini dapat menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang bernilai luhur terhadap nilai-nilai yang tertanamkan pada pembiasaan sehari-harinya di sekolah maupun di rumah. Sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.